Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viko Afriansyah, NPM 074 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan dalam penerapan ekonomi di matematika bisnis. Sebelum saya Pak Rika Tiramiya. Saya berasal dari Surabaya. Saya lulusan dari SMK Negeri 2 Surabaya, yang mana letaknya di Surabaya tentunya ya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan ekonomi dalam himpunan dan penerapan ekonomi dalam deret. Oke, saya pilih salah satu, yakni dalam himpunan dulu ya. Himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tentu yang jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen yang dilambangkan dengan epsilon. Lokasi dalam himpunan yakni irisan. Untuk irisan sendiri, irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya dan dilambangkan dengan N ke bawah. Contoh, A, himpunan 1, 2, 3, 4. B sama dengan himpunan 2, 3, 4, 5. Maka A, B sama dengan himpunan 2, 3, 4. Berikutnya gabungan. Untuk gabungan sendiri adalah dalam dua himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dilambangkan dengan U. Contoh, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, B himpunan 2, 3, 4, 5. Maka A, B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya komplement. Komplement suatu himpunan adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan ketik tunggal. Contoh, S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Maka B sama dengan himpunan 6, 7, 8, 9. Contoh kasus yang pertama. Dari 500 investor yang dinyatakan bahwa 250 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa. 350 orang menanamkan dalam obligasi. Berapa banyak investor yang menanamkan dana itu dalam saham biasa atau obligasi? A adalah saham biasa. N berhitung A sama dengan 250. B adalah saham obligasi, yakni B sama dengan 350. Diketahui N A sama dengan 250. B sama dengan 350. N A B sama dengan 250, 350. Ditanya, N A U B adalah, jawabannya tidak ada. Karena 250 dan 350 tidak beranggotakan. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua. Survei yang dilakukan PT ABC mengenai kebiasaan mahasiswa dalam mengakses informasi sebagai berikut. 400 orang mengakses informasi melalui koran. 560 orang mengakses informasi melalui TV. 340 orang mengakses informasi melalui internet. 205 orang mengakses informasi melalui koran dan TV. 175 orang mengakses informasi melalui TV dan internet. 160 orang mengakses informasi melalui koran dan internet. 155 orang mengakses informasi melalui ketiganya.
Pertanyaan A. Jika total mahasiswa perguruan tinggi 1.100, berapa orang yang tidak mengakses dari ketiganya? B. Berapa orang yang tidak mengakses informasi melalui dua media saja? C. Berapa orang yang mengakses informasi melalui satu media saja? Pembahasan. Total mahasiswa dilambangkan S sama dengan 1.100. Koran dilambangkan K sama dengan 400. TV 560, internet dilambangkan dengan I 340. K TV sama dengan 205. K I internet sama dengan 160. TV internet sama dengan 175. Koran, TV, internet sama dengan 155. Contoh kasus berikutnya. Dari 200 mahasiswa Fakultas Ekonomi ada yang mengikuti semester pendek. Paling banyak mengambil 3 mata kuliah, yaitu A, B, dan C. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Mengikuti mata kuliah A sebanyak 45 mahasiswa, mengikuti mata kuliah B sebanyak 50 mahasiswa, mengikuti mata kuliah C sebanyak 70 mahasiswa, mengikuti mata kuliah A dan B sebanyak 20 mahasiswa, mengikuti mata kuliah A dan C sebanyak 15 mahasiswa, mengikuti mata kuliah C dan B sebanyak 20 mahasiswa. Sains Manajemen 11 mengikuti mata kuliah A, B, dan C sebanyak 10 mahasiswa. Tentukan A. Jumlah mahasiswa yang tidak kuliah semester pendek. B. Jumlah mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah. C. Jumlah mahasiswa yang hanya mengambil 2 mata kuliah. Pembahasan berikutnya. A. Jumlah mahasiswa yang tidak mengikuti semester pendek pada diagram Venn adalah semua mahasiswa yang tidak mengambil satu mata kuliah sekalipun, yaitu 75 mahasiswa. B. Jumlah mahasiswa yang mengambil hanya satu mata kuliah seperti pada diagram Venn adalah mata kuliah A sebanyak 20 mahasiswa, mata kuliah B sebanyak 20 mahasiswa juga, dan mata kuliah C sebanyak 50 mahasiswa. Jadi total yang mengambil hanya satu mata kuliah adalah 90 mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang mengambil hanya 2 mata kuliah pada diagram Venn adalah sebagai berikut. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah A dan B tetapi bukan C sebanyak 10 mahasiswa. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah A dan C tetapi bukan sebanyak 5 mahasiswa. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah B dan C tetapi bukan A sebanyak 10 mahasiswa. Jadi total mahasiswa yang mengambil hanya 2 mata kuliah adalah sebanyak 25 mahasiswa. Selanjutnya saya akan beralih ke teori deret. Teori deret. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan dan pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola seperti perubahan nilai suku sebuah deret, baik deret hitung ataupun deret ukur. Maka teori deret yang bersangkutan penat relevan diterapkan untuk menganalisisnya. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung, maksudnya di sini ialah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Contoh kasus yang keempat, yakni dalam tema deret, PT sama dengan PI kalikan RT kurangi 1, di mana R sama dengan 1 tambah R tahun. PT
ialah jumlah pada tahun ke-T. PI jumlah pada tahun pertama. R persentase pertumbuhan per. T indeks per tahun. Contoh, di kota terpencil pada tahun 2002, jumlah penduduk sebanyak 5.500.000 jiwa dan data perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk 1% per tahun. Berapa jumlah penduduk tahun 2015? Diketahui PI sama dengan 5.500.000, R sama dengan 1% yang dibulatkan sebagai 0,01 desimal. T sama dengan 215 dikurangi 2002 sama dengan 13. PT sama dengan PI dalam kurung 1 ditambah R pangkat T kurangi 1. P9 sama dengan 5.500.000 dalam kurung 1 ditambah 0,01 pangkat 3. P sama dengan 5.500.000 dalam kurung 1,1 pangkat 3. Yang mana hasilnya tentunya 5.555 sekian. Penduduk 2015. Contoh kasus yang berikutnya, yakni tentang deret tentunya. Di akhir penjelasan saya, yakni Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I per M pangkat NM. P sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah I per M pangkat NM dikalikan F. Fn adalah nilai akhir setelah periode ke N. P nilai awal pembayaran bunga dalam setahun. I suku bunga per tahun. N sama dengan jumlah tahun. Contoh, jika Pak Rian menabung 20 juta rupiah di bank dengan tingkat bunga 10% per tahun. Berapa jumlah uang Pak Rian setelah 10 tahun jika dibunga majemukkan secara semester? Diketahui P sama dengan 20 juta rupiah, I 10% dan dibulatkan 0,1. M sama dengan 2, N sama dengan 10. Yakni dengan jawaban Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I per M pangkat NM. F8 sama dengan 20 juta dalam kurung 1 ditambah 0,1 per 2 pangkat 20 sama dengan 20 juta dalam kurung 2,653. Tentunya dikalikan ya dengan hasil 53 juta sekian. Jumlah uang Pak Rian setelah 10 tahun. Demikian contoh penerapan kasus dalam perekonomian. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata baik sengaja maupun tidak. Saya juga Friansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay.